Hai zodiak Sagittarius, apa kabarnya di bulan Juni ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini kita akan membahas kondisi general zodiak Sagittarius, kondisi asmara dan juga kondisi keuangan. Dan mohon diingat readingan ini bersifat general, jadi belum tentu cocok untuk semua yang berzodiak Sagittarius. Energi yang terbaca juga bisa vice versa, dan jika kalian merasa readingan ini kurang cocok, kalian bisa cek birth chart kalian di Sun Moon Rising-nya, karena bisa jadi energi kalian nyangkut di zodiak Sun Moon Rising kalian. Oke, untuk Sagittarius di bulan Juni ini, kita masih berada di musim Gemini ya, di mana Merkuri sedang beretrograde saat ini. Dan kamu Sagittarius saat ini sedang memasuki rumah ketujuh atau seven house di dalam astrologi. Di mana kata kuncinya dari semua ini adalah temukan resolusi yang tepat. Ada pola lama yang sudah seharusnya kamu ubah di sini, terutama di bidang asmara. Jadi saya merasa kalau misalnya selama ini kamu merasa stuck dalam sebuah hubungan atau sebuah hubungan tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan, dan selalu itu-itu aja, nggak terjadi apa-apa. Sudah saatnya kamu mengambil sebuah resolusi. Ya, ada sesuatu yang harus kamu ubah, ada pola yang harus kamu ubah. Mungkin ada cara berpikir kamu yang harus kamu ubah di sini ya. Dan di sini saya merasa bahwa ini penting sekali buat Sagittarius di bulan Juni ini. Kamu harus melepaskan segala keresahan, kegelisahan, karena saya merasakan bahwa ada sesuatu hal yang mengganjal hati kamu, entah mungkin itu dalam hal finansial atau asmara. Kembali lagi, itu adalah sebuah resolusi yang harus kamu cari. Ya, memasuki bulan Juni ini, carilah resolusi yang terbaik untuk hidup kamu. Karena ada pola lama, ada cara lama yang sudah tidak valid lagi bagi hidup kamu saat ini, yang sudah seharusnya kamu ubah. Ya. Oke, kita akan mulai dari kondisi general zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu attachment dan diklarifikasi oleh kartu Eight of Cloves dan juga Ten of Cloves ya. Kalau kamu melihat gambar wanita ini ya di attachment, tangannya dia dirantai. Ada topeng yang dia pegang ya. Jadi di sini artinya adalah dia mengalami sebuah stuck. Dia nggak bisa kemana-mana karena dia merantai dirinya sendiri. Yang seharusnya tangannya yang bebas ini bisa membuka rantainya. Tetapi tangan yang satunya malah memegang topeng, yang artinya dia tidak menjadi dirinya sendiri dan akhirnya dia terjerat oleh sesuatu yang tidak menjadi dirinya dia sendiri ya. Membuat dia terpenjara, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, bisa jadi saat ini kamu merasa stuck akan hubungan dengan seseorang yang tidak pergi kemana-mana, yang dimana hubungan itu tidak berkembang kemana-mana. Ya, dan kamu masih aja berada di sana, stuck di sana, tidak melakukan apa-apa. Ya, dan di sini kamu harus Eight of Cloves ya. Jadi di sini kamu harus membuat sebuah perkembangan. Kamu tidak bisa maju, kamu ingin maju sebenarnya, tapi ada Ten of Cloves di mana kamu masih merasa terbebani karena kamu masih membawa beban dari masa lalu, yaitu hubungan yang stuck, yang membuat kamu nggak maju-maju jadinya. Ya, jadi kalau ada hubungan yang stuck atau ada ketidakjelasan, sudah seharusnya kamu move on dari hubungan itu supaya kamu bisa maju, supaya kehidupan kamu bisa maju. Dan siapa tahu di saat kehidupan kamu maju, kamu bisa menemukan seseorang yang jauh lebih tepat, yang tidak akan membuatmu berlama-lama dalam sebuah hubungan yang tidak jelas. Ya. Jadi di sini attachment ini adalah lepaskan diri kamu dari pola yang salah, dari cara yang lama yang sudah tidak
berhasil, mungkin kamu sudah selalu mencoba dengan cara yang sama tetapi tidak juga ada perkembangan atau perubahan, artinya sudah saatnya kamu harus merubah. Kamu harus menemukan resolusi dari caramu yang lama, dari polamu yang salah, ya. Kamu harus menemukan resolusi saat ini, yaitu move on. Bagi yang single, kamu terjerat dalam hubungan yang tidak jelas, kamu harus move on. Jangan berlama-lama bertahan di sana kepada seseorang yang sama sekali tidak pernah menganggap kamu ada barangkali. Ya. Di sini jangan memakai cinta lagi, tapi kamu harus memakai logika saat ini. Cinta yang datang di dalam hati tidak pernah salah. Tetapi yang salah adalah di mana cinta itu tidak dibarengi dengan tindakan yang benar, maka cinta itu akan sia-sia. Ya, di mana ada cinta, tetapi tidak ada perlakuan yang benar, tidak ada tindakan yang benar, sudah saatnya berarti cinta itu melepaskan. Jadi di sini yang harus kamu lakukan dalam resolusi ini adalah melepaskan segala sesuatu yang bukan milikmu atau segala sesuatu yang sudah tidak pantas lagi kamu untuk pertahankan. Ya. Dan di sini juga ada kartu Six Chakra Archangel Metatron. Dan diklarifikasi oleh kartu Jack of Heart dan Queen of Cloves. Six Chakra Archangel Metatron ini adalah kartu di mana kamu mulai terbuka mata ketiganya, yang mungkin selama ini mata ketigamu tertutup. Ya, karena attachment yang tadi, karena ada pola yang lama yang masih kamu jalani dan membawa kamu hanya kepada sebuah kebuntuan, tidak pergi kemana-mana, ya. Dan di saat kamu menyadari itu semua, kamu move on, kamu melepaskan segala sesuatu yang seharusnya bukan milikmu, kamu melepaskan segala sesuatu yang seharusnya sudah tidak kamu pertahankan. Maka dengan perlahan-lahan mata ketigamu terbuka, di mana kamu mulai sadar, tingkat kesadaranmu bertumbuh. Ya, terkadang seseorang memang memiliki tingkat kesadaran yang rendah, ya, yang berarti bahwa mengalami segala sesuatu tertentu di sekitarnya tetapi tidak juga menyadarinya bahwa segala sesuatu itu adalah sebuah pertanda untuk dia harus melakukan sesuatu. Ya, jadi di sini di Six Chakra Archangel Metatron, mata ketiga kamu terbuka. Intuisi kamu mulai terbuka, spiritual kamu terbuka, sehingga kamu benar-benar menyadari apa yang harus kamu lakukan. Kamu tahu saat ini dengan siapa kamu berdealing, kamu menyadari selama ini kamu berdealing dengan orang yang macam apa. Sehingga kamu bisa menentukan langkah selanjutnya harus bagaimana. Dan di sini ada kartu Jack of Heart dan juga Queen of Cloves, di mana saat ini kamu benar-benar healing, ya, dan kamu menyadari siapa diri kamu. Diri kamu adalah layaknya seperti Queen of Cloves, di mana Queen of Cloves ini seseorang yang tidak akan settle for less. Ya, seseorang yang tidak akan pernah mau menetap untuk sesuatu yang gak worth it buat dia. Maka dia memilih untuk move on. Jack of Heart yang berarti move on dari kondisi yang toksik, move on dari kondisi yang sudah tidak nyaman bagi dia, karena dia tahu siapa diri dia, karena kamu tahu siapa diri kamu dan kamu bisa menghargai diri kamu sendiri. Maka kamu tahu kemana kamu harus mengarah, yaitu move on dari segala sesuatu yang sudah nggak worth it lagi buat kamu. Dan di sini juga ada kartu anxiety. Jadi di sini saya merasa bahwa kamu belakangan ini benar-benar gelisah, ya. Ada kartu Queen of Diamond dan Six of Heart. Beberapa dari Sagittarius saya merasa bahwa kamu gelisah karena mungkin ada beberapa dari Sagittarius yang di sini yang akan berkomitmen, jadi kamu sedikit gelisah.
Ya, mungkin kamu kebayang apakah nanti kamu bisa berkomitmen, apakah suatu saat nanti pasangan kamu bisa berkomitmen, seperti itu bagi yang berpasangan. Bagi yang single, saya merasa bahwa kamu saat ini masih gelisah, kamu seperti menunggu seseorang dari masa lalu untuk kembali bersama kamu. Kamu seperti menunggu seseorang di sini ya, yang mungkin sudah lama nggak berkomunikasi, mungkin sudah berkonflik ya, kamu menunggu seseorang yang sudah kamu kenal atau dari masa lalu. Kamu memikirkan bagaimana caranya kembali dengan dia, dan itu membuatmu cukup gelisah belakangan ini ya. Jadi kamu ambil situasi yang resonate, karena ini adalah general reading, belum tentu resonate dan belum tentu cocok dengan semua orang. Kamu ambil yang sesuai dengan kondisi kamu ya. Oke, ini energi general kamu. Sekarang kita akan berpindah ke kondisi asmara kamu ya. Jadi di sini ada zodiak fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius. Ada zodiak dari earth sign juga, Capricorn, Virgo, dan Taurus. Ada zodiak dari water sign, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Zodiak air sign juga ada, Gemini, Libra, dan Aquarius. Zodiak yang terkuat di sini yaitu zodiak Leo, cukup kuat di sini. Zodiak earth sign cukup kuat di sini ya, Capricorn, Virgo, dan Taurus. Oke, Sagittarius, energi kamu dalam hal asmara ada di Queen of Pentacles. Saat ini kamu benar-benar fokus terhadap diri kamu sendiri, kamu mencoba fokus dengan apa yang kamu jalani, dan kamu fokus dengan keuangan kamu juga, ketimbang dengan cinta yang saya rasakan di sini ya. Dan dalam hal pekerjaan, saya merasakan kamu tidak ada masalah, justru kamu sangat baik dalam hal pekerjaan dan keuangan tetap lancar. Tapi di sini kamu mencoba untuk bersabar dalam situasi yang kamu hadapi saat ini, atau saat ini kamu seperti menunggu seseorang untuk datang kepada kamu. Ya, akan tetapi saya lebih merasa bahwa kamu saat ini lebih fokus terhadap diri kamu sendiri, fokus terhadap keuangan dan goal kamu, ya, ketimbang dengan cinta. Halangan atau hambatan kamu di sini ada kartu Four of Pentacles, di mana saya merasa mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang keras kepala, mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin belum siap untuk berkomitmen karena masalah finansial, atau kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin kondisi finansialnya berbeda dengan kamu. Mungkin kamu jauh lebih sukses dari dia, atau bahkan mungkin kamu sering mensupport atau menopang finansialnya dia. Dan dimana ternyata kalau misalnya ya ada Sagittarius di sini yang mensupport finansial pasangannya atau seseorang, itu bukan cara yang terbaik untuk mempertahankan hubungan, ya. Karena di sini hubungan tidak bisa dibeli dengan uang, cinta tidak bisa dibeli dengan uang. Dan itu tidak akan membuat orang yang kamu cintai mencintai kamu kembali di saat kamu berkorban masalah uang atau mensupport dia dengan uang. Ya, berarti cara ini sudah harus diubah, itulah resolusi ya. Jika ada Sagittarius yang berdealing dengan seseorang yang kondisi ekonominya berbeda dan Sagittarius yang menopang ya, ini enggak semua Sagittarius, beberapa aja. Sudah saatnya kamu memberi sebuah resolusi yang terbaik untuk diri kamu, yaitu stop mensupport uang. Karena mensupport uang tidak akan bisa membuat orang mencintai kamu. Ingat, cinta tidak bisa dibeli. Ya, beberapa dari Sagittarius saya merasa bahwa kamu dealing dengan seseorang yang belum siap berkomitmen. Bisa jadi dia belum siap berkomitmen karena dia masih merasa finansialnya dia belum stabil saat ini. Oke, dan di sini juga ada kartu Six of Pentacles. Saya merasa kondisi sebelumnya tidak ada keseimbangan di antara memberi dan menerima antara kamu dan dia. Mungkin kamu lebih banyak memberi kebanding dia, yang membuat hubungan ini tidak seimbang atau tidak balance. Yang pada akhirnya dia juga merasa tidak nyaman akan hal ini. Begitu juga dengan kamu ya. Seperti saya katakan tadi, mensupport uang, apalagi terlebih lagi jika wanita yang mensupport pria uang.
itu tidak akan membuat pria jatuh cinta dengan wanita, ya. Apapun alasannya itu tidak akan bisa. Justru akan memperparah keadaan. Dan di sini ada kartu strength. Jadi saya merasa hanya ada satu orang yang bertahan di sini, tetapi yang lainnya tidak. Mungkin kamu Sagittarius yang lebih bertahan di sini. Bisa jadi kamu juga berdealing dengan Leo. Tidak harus selalu sama zodiaknya, mungkin hanya energinya yang sama. Di mana kamu merasa seseorang ini seseorang yang cukup unik, seseorang yang sangat percaya diri, sangat baik, dan berkarisma. Tetapi di sini saya merasa hanya kamu yang bertahan dalam hubungan ini, atau hanya kamu yang berjuang dalam hubungan ini sedangkan dia tidak. Ya. Dan yang mungkin terjadi di sini ada kartu Page of Wands. Jadi saya merasa di sini di saat apa yang kamu berikan tidak kamu terima kembali, di saat cintamu tidak berbalas, maka kamu mencoba untuk mencoba arah yang lain. Mencoba sesuatu yang baru. Mencoba move on dari orang itu. Ya, atau kamu mencoba untuk mengalihkan fokusmu dari dia. Ya. Dan yang pasti terjadi di sini ada kartu Knight of Cups. Ya, sama seperti di sini, kurang lebih saya merasa kamu move on atau kamu mencoba untuk mendekati orang lain atau mencoba untuk membuka komunikasi terhadap orang lain. Bagi yang Sagittarius single ya, ketika kamu merasa hubungan kamu yang sebelumnya stuck atau dia tidak memberikan kamu kejelasan atau kepastian, dan di sini saya merasa kamu move on dari orang itu. Karena kamu lebih menghargai diri kamu sendiri di sini ya. Dan di sini ada kartu Knight of Pentacles. Jadi saya merasa bahwa kamu move on secara diam-diam di sini. Tanpa dia ketahui, kamu berusaha untuk move on dari dia. Which is itu sangat bagus ya. Itu adalah cara yang sangat pintar di saat kamu dealing dengan seseorang yang tidak memberikan kamu kejelasan, terutama Sagittarius yang single. Ya, tidak ada komunikasi atau komunikasinya selalu on off dan nggak stabil, maka di sini kamu harus move on pelan-pelan dan tanpa diketahui oleh dia. Itu baik ya, bahwa kamu move on dengan rendah hati. Dan di sini apa yang dia rasakan kepada kamu ada kartu Page of Swords. Beberapa dari kalian mungkin dia merasa kalau kamu mulai menjauh dari dia, tetapi di saat kamu menjauh dari dia, dia merasa lebih penasaran gitu ya. Jadi di sini saya melihat bahwa dia lebih kepo saat ini. Dia sering banget stalking sosmed kamu, mencari tahu kamu kemana ya, kok kayaknya jarang muncul, kamu kok kayaknya udah jarang aktif juga di sosmed, kira-kira kamu kenapa ya, kamu gak kenapa-kenapa kan, dia kayaknya seperti itu merasa di saat kamu mulai diam-diam move on dari dia. Ya, dan di sini saya merasa bahwa kamu memang dealing dengan seseorang yang tidak siap untuk berkomitmen. Mungkin dia seseorang yang lebih muda dari kamu usianya, atau tidak harus lebih muda usianya, bisa jadi usianya lebih tua, tetapi pemikirannya belum cukup dewasa untuk sebuah hubungan yang serius atau komitmen. Ya. Dan apa yang kamu harapkan di sini ada kartu Ten of Wands. Kamu berusaha untuk move on dari dia, walaupun berat hati rasanya move on. Karena kamu masih memiliki perasaan sama dia, tetapi ini yang harus kamu lakukan. Karena kamu ingin adil terhadap dirimu sendiri. Ya. Dan final outcome-nya di sini ada kartu Eight of Swords. Jadi saya merasa bahwa kamu masih merasakan stuck dalam hubungan ini. Kamu masih merasa kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan saat ini. Tidak apa-apa, tidak harus langsung cepat-cepat buru-buru move on ya. Pelan-pelan aja, yang penting pasti. Ya, di sini kamu merasa apakah perasaan dia saat ini masih sayang sama kamu? Kamu terkadang bertanya-tanya seperti itu, dan kamu nggak tahu sekarang posisi kamu di dalam hidupnya dia itu di mana, seperti itu.
Ya, jadi ini adalah kondisi yang sangat stuck untuk kamu dan kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Dan di bottom of the deck-nya di sini ada kartu Knight of Wands. Jadi di sini saya merasa bahwa akan ada seseorang mungkin yang memang akan menghubungi kamu kembali atau datang kepada kamu, tapi ini tidak harus selalu orang baru, bisa orang lama ya. Jadi di sini nggak kelihatan orang baru atau orang lama. Yang jelas akan ada seseorang yang akan datang kepada kamu, tapi hati-hati jika ada orang yang mendekati kamu saat ini, kemungkinan seseorang itu mungkin juga belum bisa berkomitmen atau ada potensi bahwa seseorang ini tidak akan konsisten berkomunikasi dengan kamu, dalam arti komunikasi bisa on off lagi. Ya, dan orang ini akan membuat kamu masih galau terus ya. Kalau dia berkomunikasi dengan kamu, dia akan membuat kamu galau dan baper lagi. Jadi itu yang mengganggu kamu untuk move on nantinya kalau ini orang lama ya. Kalau ini orang baru juga tetap hati-hati. Karena ada potensi dia juga tidak konsisten dan bisa on off juga komunikasinya yang akan membuat kamu seperti ini, galau ya, baper, sedih, nggak puas dalam hubungan seperti itu. Jadi lebih hati-hati dan waspada aja, netral aja bagi orang yang baru mendekati kamu, pelan-pelan mengenali orang itu. Jangan sampai kamu jatuh cinta duluan sebelum kamu tahu betul karakter orang itu seperti apa, karena itu sangat penting. Bagi wanita, sangat penting kamu harus jatuh cinta kepada seorang gentleman. Pada pria, sangat penting kamu jatuh cinta kepada seseorang yang sangat baik hati, feminin, dan rendah hati. Ya. Di sini ada kartu Temperance. Ya, jadi saya merasa ada orang yang juga ingin memperbaiki hubungan dengan kamu saat ini. Bagi orang yang lama atau orang di masa lalu, dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Bagi orang yang baru kenal, dia ingin testing the water. Dia ingin tahu kedalaman hati kamu, dia ingin tahu seberapa baik kamu atau seberapa bagus kamu di mata dia. Ya, ada yang ingin mencoba mengenal kamu lebih jauh di sini. 3 of Wands. Jadi saya merasa di sini bahwa kamu akan membalikkan badan dari orang lama. Ya, kamu akan meninggalkan orang yang lama yang sudah gak worth it lagi kamu perjuangkan. Dan kamu akan menuju kepada masa depan yang jauh lebih menjanjikan, jauh lebih baik untuk kamu. Page of Pentacles. Ada seseorang di sini yang berusaha untuk berkomunikasi, bisa orang baru. Ya. Tidak apa-apa kalau memang kamu single, dia mencoba berkomunikasi dengan kamu, tidak apa-apa, hanya sebatas teman. Gak masalah kalian saling mengenal dulu ya. The Hierophant. Di sini saya merasa bahwa seseorang yang saat ini mengenal kamu atau baru mengenal atau sudah mengenal kamu cukup lama, dia baru merasakan bahwa di dekat kamu itu ternyata aman. Itu yang dia rasakan. Ya, kamu orang yang baik dan kamu seseorang yang cukup spiritual. Ace of Cups. Ada cinta baru yang datang atau akan ada renewal dari cinta yang lama. Ambil yang resonate ya, tapi kalau saya merasa di sini ini lebih kepada akan ada cinta yang baru yang datang bagi yang single ya. Bagi yang berpasangan, mungkin ini adalah sebuah renewal. Ada yang ingin rekonsiliasi dengan kamu ya. Dan dari kartu oracle-nya di sini ada kartu Keys on a Ring. Many options, decision, unconventional, string along one night stand. Ya, jadi hati-hati terhadap orang ya yang saya katakan tadi di sini. Jika ada orang baru yang mendekati kamu, cari tahu dulu orangnya seperti apa sebelum kamu memberikan hati kamu. Karena bisa jadi dia hanya ingin memanfaatkan kamu atau pengen one night stand sama kamu. Di sini ada kartu one night stand tertulis ya.
Jika kamu sudah dealing dengan orang lama dan sudah tidak ada kepastian atau kejelasan, ingatlah bahwa di sini kamu memiliki banyak many options. Ambillah sebuah keputusan. Jangan mau stuck berlama-lama pada hubungan yang gak jelas. Ya. Dan di sini juga ada kartu coffee cup, meeting and conversing, savoring the moment, feeling uplifted. Ya, jadi akan ada sebuah komunikasi yang saya lihat di sini, bisa komunikasi dengan orang baru atau komunikasi dengan orang lama. Ya, dan di sini adalah friendship. Mungkin kalau orang baru kamu akan memulai berteman dulu dengan dia. Ya, kalau ini komunikasi dengan orang lama, kamu akan merasa sangat tersanjung dan kamu akan merasa sangat happy ya di saat berkomunikasi dengan dia. Oke, ini untuk kondisi percintaan kamu. Sekarang kita akan move on kepada kondisi keuangan kamu. Di sini ada kartu Page of Staves ya. Jadi saya merasa bahwa apa yang kamu kerjakan selama ini adalah sebuah pekerjaan atau sebuah bisnis yang cocok dengan kamu. Ya, kamu sudah menjalani hal yang benar, kamu sudah menjalani hal yang baik, hal yang cocok untuk pekerjaan kamu. Karena kamu cukup bertalenta yang saya lihat di sini dengan pekerjaan kamu. Jadi kamu cukup memiliki skill yang sangat baik dalam hal pekerjaan kamu. Di mana mungkin orang lain membutuhkan effort atau usaha keras untuk bisa menjalaninya. Tetapi ketika kamu menjalaninya, kamu merasa tanpa perlu effort yang keras, kamu berhasil ya. Itulah artinya kecocokan dalam hal pekerjaan. Dan di sini ada kartu King of Swords, bahwa apa yang kamu kerjakan akan membawa kamu kepada sebuah keberhasilan. King of Swords artinya being on top. Jadi artinya kamu akan berada di puncak suatu saat nanti dari apa yang kamu kerjakan saat ini. Jika kamu konsisten, kamu akan sampai ke puncak. Kamu akan berada di posisi teratas. Ya, dan di sini King of Swords juga berarti bahwa belakangan ini kamu seperti mendapatkan banyak tuntutan dari pekerjaan, mungkin tuntutan dari atasan, dari rekan kerja, atau tuntutan dari klien. Ya, kamu seperti menerima banyak tuntutan, banyak request, orderan saat ini ya. Itu yang saya rasakan, dan itu akan membawa kamu rezeki yang sangat baik. Kamu akan sukses di bidang ini, di bidang yang kamu jalani sekarang. Dan di sini dari kartu oracle-nya ada cooperation instead of competition. What's yours is yours, and no one can take it from you. There's no need to compete, as there's an abundance for all. You have complete access to unlimited abundance for yourself and to share with others. With cooperative partnerships, you can accomplish anything. Ya, jadi di sini artinya kamu tuh hanya perlu bekerja sama, tidak usah saling bersaing, apalagi bersaing tidak sehat di antara rekan kerja ataupun rekan bisnis kamu. Karena tidak ada rezeki yang tertukar, itu artinya di sini ya. Jadi tidak perlu takut kalau kamu bekerja sama, saling membantu, selama semuanya yang kamu bantu dengan kamu mendapatkan rezeki yang sepadan, yang setimpal, yang sama dengan kamu, maka tidak apa-apa untuk saling bekerja sama dan saling tolong-menolong di sini. Ketimbang harus berkompetisi, ya. Ingat, jadi kalaupun kamu membuat bisnis dan ada teman kamu atau rekan bisnis kamu yang butuhkan pertolongan, selama itu memungkinkan untuk kamu bantulah, selama itu tidak mengganggu bisnis kamu. Karena tidak akan ada rezeki yang tertukar di sini. Tenang aja ya, semua rezeki sudah diatur dari yang di atas. Dan di sini ada kartu release resentments about money. Yes, the money system of the world can seem upsetting, but holding resentments about finances just pushes your abundance away. Instead, see money as a tool you can use to better the world. And this shift will help you attract support and golden opportunities.
Jadi di sini kalau kamu yang mungkin sempat kecewa dengan kondisi finansial kamu atau bagaimana kondisi finansial kamu karena ada aturan-aturan tertentu dari uh, departemen keuangan ataupun bank ataupun pihak apapun yang membuat kamu kecewa dengan kondisi keuangan kamu, janganlah kamu menyimpan rasa kecewa itu. Ya, tetapi kamu tetap bersyukur dengan kondisi keuangan yang ada sekarang. Ya, apapun yang mengecewakan kamu yang berhubungan dengan keuangan, jauhkan itu. Atau ada rasa tidak bersyukur dengan keuangan yang kamu miliki, jangan ya, karena itu akan menjauhkan kamu dari rezeki yang akan datang. Ya, tetap optimis dalam hal keuangan. Ya, jika perlu bersedekah, maka kamu akan menarik banyak bantuan, banyak rezeki, bahkan banyak kesempatan emas yang akan kamu tarik di sini jika kamu melepaskan segala kekecewaan apapun yang ada dalam hal keuangan kamu. Oke, sekian dulu untuk readingan zodiak Sagittarius di bulan Juni 2021. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya.